Habib Al-Mukarram Hussein Baagil, yang dimana dia selalu mengatakan Ustadz Kiai Habaib itu nggak usahlah ikut-ikutan politik. Nah terus dia dekat sama pejabat-pejabat, dia dekat sama Dudung, terus dia dekat sama Prabowo. Itu apa kalau bukan politik? Hah? Bodoh. Islam itu ngatur semuanya. Terus dia kemarin ngomong, nyindiran, ada yang sampai gara-gara pemilu ngomong sampai darah harus kita keluarkan. Itu orang bodoh ya. Si bodoh satu itu dia nggak tahu artinya maksudnya. Keringat kami tumpahkan, darah kami tumpahkan. Jikalau memang ada kecurangan, kami siap menumpahkan darah. Kalau enggak ya enggak. Kok nggak usah ngurus urusan begitu, enak aja. Kita udah ngurus aja negara masih rusak, bagaimana nggak diurus sama Ustadz sama Kiai Habaib yang lurus? Si Hussein aja tuh bodoh, goblok itu, tolol itu, nggak punya otak itu. Habib penjilat itu. Ya kayak begitu modelnya sudah. Nah dia bilang Habib dunia, dia yang Habib dunia. Udah nggak usah munafik-munafikan sama mana. Bilang sama mana pesanan sama Hussein. Jangan. Ini Bahar bin Smith, Sin. Taklim lagi ente, Sin. Atau mau adu ilmu, ayo, Sin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Nah dalam perjumpaan ini saya pikir ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas, untuk kita diskusikan. Seperti yang sahabat-sahabat lihat ya di thumbnail video ini, kemudian di awal video juga saya sudah memperlihatkan cuplikan video yang sepertinya kalian tahu arah pembahasan kita ini akan mendiskusikan apa. Nah sebelum kita masuk dalam pembahasannya sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak untuk sahabat-sahabatku, terutama untuk kalian yang mungkin baru berkunjung di channel ini, untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah, untuk memberi support kepada channel ini, kemudian like juga jika kalian suka. Nah tentunya saya mengajak untuk kita semua mari berkomentar ya. Kita diskusi di kolom komentar bagaimana pandangan kalian, bagaimana pendapat kalian. Tentu apa yang saya bahas ini tidak semua dari kalian akan sepakat, pasti akan ada beberapa dari kalian yang kontra dengan apa yang saya sampaikan. Share ya jika ini dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian, seperti di beberapa video short yang pernah saya buat, yang mengangkat sebuah Habib yang saya agak suka dengan gayanya, dengan perilakunya, yaitu Habib Hussein Baagil. Habib Hussein Baagil sering muncul dalam beberapa ceramah-ceramahnya itu mengkritik beberapa kalangan habaib yang kemudian sering kontra dengan pemerintah, sering menghina pemerintah, sering mengejek pemerintah. Nah tentu Habib-habib yang kemudian dimaksud itu adalah mereka yang ada di barisan FPI misalnya, atau Habib-habib yang memang di setiap perhelatan sering muncul sekelas Bahar Smith, Hanif, Taufik, Rizik, ya Rehan, dan beberapa Habib-habib lainnya yang kemudian memiliki karakter yang sama. Akhirnya seorang Bahar Smith yang sering dikritik oleh Habib Hussein itu kemudian bereaksi, memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan Habib Hussein. Ternyata sekelas Bahar Smith itu gerah juga, risih juga dikritik oleh kalangannya sendiri. Jadi ini bukan lagi antara pribumi dengan habaib, tapi ini apa namanya, di antara sesama habaib ya. Habib Hussein dengan Habib Bahar bin Smith. Nah, tapi kita lebih pro kepada Habib Hussein karena saya pikir ceramah dan kemudian pembawaannya beliau jauh lebih diterima oleh masyarakat, oleh umat ketimbang pembawaan dari Bahar bin Smith. Kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi perilaku seorang Bahar Smith ketika dikritik. Nah beginilah, Bahar Smith ketika mengkritik itu berkuar-kuar, kemudian mengeluarkan kata-kata itu tidak berpikir, karena tidak terkontrol. Pemerintah dikatai, dibilangin goblok lah, apalah. Nah giliran dia yang dikritik, giliran dia yang kemudian mendapatkan apa namanya kritikan, apalagi dari sesamanya dia, sesama habaib. Toh
bereaksi juga. Harusnya orang-orang sekelas Bahar Smith itu sudah tangguh dengan hinaan, sudah tangguh dengan kritikan, ternyata panas juga ternyata. Nah, kita bisa mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan dia. Habib Hussein dinilai sebagai Habib yang kemudian Habib dunia, Habib yang kemudian memberikan pencitraan, Habib yang kemudian dianggap tolol, bodoh, dan kemudian tidak memiliki keilmuan, bahkan sampai mendapatkan tantangan dari Bahar bin Smith. Habib Hussein ditantang untuk adu ilmu oleh Bahar bin Smith. Saking geramnya Bahar ya, marah besar si Bahar. Nah, beginilah orang-orang yang kemudian mencari jalur-jalur dunia dengan jalan politik. Saya dari awal beberapa video saya itu mengkritik Bahar bin Smith dalam agenda-agenda politik. Saya tidak sepakat dengan strategi politik identitas yang digencar dilakukan oleh mereka. Kita bisa lihat bagaimana beberapa panggung-panggung yang dihadiri oleh Bahar Smith, yang seharusnya dia berceramah di sana, yang seharusnya dia berdakwah di sana, tapi malah melakukan doktrin, melakukan kampanye, melakukan polarisasi di tengah masyarakat, yang seharusnya para pendakwah, para penceramah itu harus melakukan menenangkan massa, menenangkan jamaah dalam kondisi atmosfer, dalam kondisi politik yang tidak menentu pada waktu itu. Ya, syukur-syukur pada hari ini politik sudah mulai stabil, kemudian semua orang kembali dengan aktivitasnya masing-masing. Ya, tentu orang-orang yang kemudian berada pada posisi yang kalah ya harus menerima kondisi ini dengan lapang dada. Sekelas Bahar Smith yang kemudian berada di mendukung hasil ijtima ulama, menganggap bahwa ijtima ulama itu bersumber dari ulama-ulama yang lurus, berasal dari Habib-Habib yang lurus. Kalau Habib Hussein kan dianggap tidak lurus ya. Ya, terus bagaimana dengan Habib Lutfi? Apakah Habib Lutfi juga bukan Habib yang lurus karena tidak mendukung hasil ijtima ulama? Itu. Karena yang dianggap lurus oleh Bahar bin Smith adalah orang-orang yang sejalan dengan gaya dan cara berpikirnya Bahar bin Smith. Ketika ada orang yang kontra dengan Bahar bin Smith, maka dianggap bukan ulama yang lurus, bukan kiai yang lurus, bukan habaib yang lurus. Jadi seperti itu gaya berpikir Bahar. Dia suka mengkritik tapi tidak suka dikritik. Nah, semoga video ini, saya berharap video ini sampai kepada Bahar bin Smith, atau minimal kepada muhibbin-muhibbinnya yang kecintaannya luar biasa sekali kepada si Bahar. Semoga video ini sampai, makanya jangan sering mengkritik kalau tidak ingin dikritik. Ya, kalau kita sebatas konten kreator dikritik di kolom komentar ya sudah biasalah hal-hal seperti itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya pikir sampai di situ saja perbincangan kita ya. Nanti juga saya akan tampilkan bagaimana sih gaya ceramah seorang Habib Hussein Baagil. Supaya kita punya perbandingan bagaimana Bahar bin Smith, bagaimana Habib Hussein Baagil. Baik, tolong tinggalkan pesan kalian di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.